Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Sahabat ya, kali ini berjumpa lagi dengan saya ya. Saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Bisa dikatakan tepatnya pertanggal 19 ya, tanggal 20 sampai batas waktu tanggal 21, bisa dikatakan 3 hari ke depan ya. Kalau harinya jelas dimulai hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu ya. Semoga bisa difahami dulu sahabat ya. Untuk poin selanjutnya, saya akan memberikan suatu tema, beban apakah ya, sekali lagi temanya beban apakah yang akan terselesaikan buat kalian. Nah, ya. Sekali lagi, beban apakah yang akan terselesaikan buat kalian? Tentunya kalau saya mengatakan beban apakah ya, tapi tidak lupa dari 3 faktor ya. Bisa juga asmara, bisa juga pekerjaan, bisa juga keuangan ya. Artinya kan bermacam-macam ya. Mungkin si A punya beban masalah asmara, si B punya beban masalah pekerjaan, si C mempunyai beban masalah keuangan ataupun finansial. Nah, nanti biar kita lihat ya melalui zodiak ya. Itu loh ya. Kira-kira beban apa yang nanti terselesaikan lah, intinya seperti itu ya. Itu loh sobatnya. Apakah beban kalian terselesaikan ya, ataukah masih 50-50 ataupun masih samar, ataukah masih belum terselesaikan. Seperti itu ya sobat ya, semoga bisa difahami ya. Silakan disimak, ditonton ya, jangan skip agar bisa memahami maksud saya sobat ya, ketika kalian kurang bisa untuk memahami seperti yang sudah saya temakan. Oke ya, untuk poin selanjutnya tetap saya selalu mengatakan apapun dengan uploadan terbaru saya ya, bersifat bersifat terawang, bersifat prediksi, juga bersifat general reading ya. Artinya tarikan energinya luas, nggak tahu nanti yang ketarik nanti energinya siapa, yang jelas yang saya tembak jadi kalian, bukan nama kalian sobat ya. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya, harap dimaklumi, jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan bersifat general reading, energinya mengacak, kan seperti itu ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate ya, syukur alhamdulillah ya. Karena ini kan mengacak ya, gitu loh. Aminkan karena ucapan adalah doa. Ketika tepat ya sobat ya. Ya. Dan ketika kalian menginginkan adanya suatu kepastian jawaban ya, silakan konsul secara pribadi ataupun privat ya dengan saya. Dengan demikian saya bisa mengetahui nama, ya, informasi sedikit dari kalian. Disitulah saya akan bisa fokus menembak kalian sehingga kalian juga mendapatkan suatu kepastian dalam jawaban. Itu yang konsul ya. Karena sudah banyak yang konsul ya dari sahabat kita ataupun yang sudah bergabung di channel Ruang Batin ya. Dari Kanada juga ada ya, Malaysia, Singapura ya, saya sapa semua ya, dari Kanada, dari Singapura ya, dari Malaysia, dari Hong Kong, dari Brunei ya, dari Taiwan ya, dan lain-lain ya, yang terutama dari NKRI lah ya, Negara Kesatuan Indonesia. Tetap salam satu saya ya, yang mereka khususnya yang sudah pernah konsultasi, yang belum konsultasi ya saya ucapkan ya, bisa dikatakan semoga kalian tetap baik-baik saja ya, terhindar dari energi-energi negatif atau kiriman black magic ya. Itu harapan saya. Next lanjut sobat ya, setelah zodiak Pisces, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Kita lihat nih zodiaknya. Di sini ada zodiak Libra ya. Artinya zodiak Libra akan kita tarik energinya.
Alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara, dari Libra dulu 3 hari ke depan. Libra, di sini kartu utama kalian muncul Five of Cup ya, ada 4 cup itu. 3 cup masih berdiri ya ataupun tersusun. Satu cup lagi muncul di awan kecil itu sobat ya. Terus ada orang yang lagi sedang beristirahat di bawah pohon. Terus dikonfirmasi sama kartu The Chariot ya. Ada seseorang laki-laki ya, depannya ada singa zaman dahulu, warna putih sama hitam. Ini kalau saya tangkap ya untuk kalian mempunyai zodiak Libra, kartu utama kalian ada Five of Cup. Di mana kalau saya menangkap energinya, kalian itu selalu dibikin apa ya? Bukannya selalu ya, terkadang ya ini. Lebih tepatnya terkadang kalian itu dibikin capek ya, ataupun dibikin letih, baik itu secara pemikirannya maupun secara fisik ataupun tindakan. Itu saya menangkapnya seperti itu gitu. Karena apa? Karena di sini kelihatannya ada sedikit apa ya, kekurang lancaran ataupun sedikit kekurang stabilan dalam hubungan asmara kalian gitu. Jadi kalian itu selalu berpikir bagaimana ide-ide ya untuk bisa stabil ketika itu ada masalah. Ini kalian selalu memikirkan seperti itu karena saya juga menangkap ada apa ya, beberapa masalah juga yang menghantam kalian sehingga itu mempengaruhi hubungan asmara kalian. Biarpun sekali lagi ya, biarpun permasalahan itu bukan seputar asmara ya, mungkin lain gitu loh, permasalahan lain dan itu menjalarnya ke asmara. Yang saya maksud bisa saja seperti itu. Nah, bisa saja murni dari mungkin ya memang dari jalannya asmara itu sendiri. Semoga bisa dipahami sobat ya. Itu yang saya maksudnya. Jadi kalian selalu berpikir ya, selalu mencari ide bagaimana ya, untuk bisa stabil lagi, untuk bisa damai lagi, untuk bisa dingin lagi. Cuman apa ya, saran saya ya jangan diforsir ya. Ketika ada permasalahan, kalian harus eh, dikasih waktu jeda ataupun waktu istirahat lah, baik secara pemikiran maupun secara fisik maupun secara tindakan harus dikasih istirahat cepat, jangan diforsir nanti bisa sakit karena di sini melambangkan adanya suatu energi yang letih gitu. Jangan dipaksakan ya. Jadi saran saya apa ya, boleh kalian berpikir cuman kan harus diberi istirahat gitu. Dan di sini apa ya, menandakan jalani dulu lah sobat ya gitu. Kalau saya menangkap sih ya tidak terlalu berat-berat amat ya masalahnya gitu. Jadi saran saya ya jalani dulu apa yang ada lah. Tetap harus dikontrol ya. Ketika ada masalah jangan sampai terpancing, itu aja. Jangan sampai terpancing emosi. Kalau kalian bisa saja suatu pemikiran yang kalian timbulkan itu bisa saja itu sebagai godaan. Nanti kalian jalankan ya. Kalian sudah punya solusi dengan tujuan ataupun dengan harapan bisa meredam masalah. Kalian jalankan, kalian terapkan. Bisa saja itu godaan, bisa saja makin kacau nanti asmara kalian. Nah, gitu loh ya. Jadi kita harus bisa menyikapi sahabat. Ya. Belum tentu yang nanti kita jalankan itu baik, belum tentu seperti itu. Pokoknya di sini harus perlu kewaspadaan. Itu ya untuk Libra ya. Karena jelas ini juga mengatakan ini nyambung gitu loh. Itu konfirmnya. Ada di sini mengatakan dicari ya. Yang jelas adanya suatu rasa bimbangan, ada suatu rasa keraguan di sini untuk menentukan sikap kalian. Ya saran saya gini loh sobat ya. Ketika itu apa ya, kalian sudah memilih jalan ya, terus kalian merasakan bahagia, merasakan senang, ya why not gitu loh, mengapa tidak, ya pilih saja, jangan ada rasa bimbang gitu loh. Ini yang saya maksud ya. Jika kalian apa ya, yakin lah, oh saya harus menempuh jalan sebelah kanan contohnya singa putih, ya silakan kalian tempuh. Ketika itu akan membuat stabil masalah asmara, bisa damai, bisa harmonis, bisa dingin kembali, kan tidak masalah. Nah, ketika saya yakin memilih jalan kiri ataupun singa hitam, ini contoh. Ketika itu untuk menyentabilkan, ya tidak masalah pilih. Yang jelas kalian jangan ada rasa ragu, jangan ada rasa bimbang. Gitu, agar masalah kalian terselesaikan ketika ada masalah. Nah, gitu. Karena jelas ini Libra energinya lagi kurang bagus ya. Ini bisa saja terjadi, bisa belum bisa akan terjadi. Yang jelas di 3 hari ke depan ini menggambarkan suatu apa ya, energi yang sedikit kekurang lancaran di faktor asmara. Artinya ya masih ada problem di sini yang harus kalian pikirkan, yang harus kalian selesaikan. Buang rasa bimbang, buang rasa ragu untuk menentukan sikap. Apapun itu sobat, ketika itu membuat kalian senang ya tidak masalah gitu loh ya.
Oke, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Untuk pekerjaan di sini ada dead ya, kartu utama kalian. Itu prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat ya. Terus dead. Terus dikonfirmasi sama kartu 9 Pentacles. Wanita dikeliling 9 koin sama satu burung gapit tangan. Ini kalau saya tangkap ya ini hampir sama ya. Seperti asmara. Ini Libra ini kelihatannya apa ya, tergoncang ini ya Libra ya. Baik di faktor asmara maupun di faktor pekerjaan di sini. Kelihatannya kalian apa ya, ada suatu problem ini gitu loh, yang harus kalian selesaikan sih gitu. Ada masalah mungkin secara pengejaran target ataupun keberhasilan ataupun kesuksesan apalah itu ya. Yang jelas di sini kalian tuh dibikin apa ya, dibikin suasana tidak nyaman lah dalam menjalani pekerjaannya. Itu tadi mungkin target-target yang selama ini ya gagal semua gitu. Karena jelas di sini apa ya, ada suatu energi ya, ada suatu tembakan energi sobat di kartu death ini. Makanya kalian dihadapkan suatu masalah di sini. Ya saran saya di kartu death ini, ketika kalian datang masalah apapun itu ya, apa ya, harus berani melangkah maju. Artinya harus berani menyelesaikan sobat. Perkara hasil atau tidak ya, ya tidak masalah, yang penting jalankan dulu ketika datang masalah. Karena di sini melambangkan jangan stuck, apalagi mundur. Jangan diam di tempat. Ya, ketika dihantam masalah. Dan di sini disarankan apa? Cari orang-orang di bidangnya gitu loh. Ataupun cari orang-orang yang bisa kalian ajak curhat ataupun bisa kalian ajak sharing, agar siapa tahu kalian mendapatkan suatu nasihat-nasihat dan itu akan memperbaiki di dalam faktor pekerjaan kalian. Karena saya menangkap di sini juga berat ya beban Libra tentang pekerjaan. Sulit adanya perkembangan, sulit adanya pencapaian target. Ketika sudah kalian ketika target kalian sampai pun itu tidak apa ya, tidak begitu melambung gitu loh, masih sedikit ya target yang bisa kalian capai, nanti minus lagi, turun lagi, berhasil sedikit nanti ada lagi gangguan, apa istilahnya, melorot lagi, menurun lagi, kan seperti itu. Jadi jelas ini ya untuk Libra ya. Cuman di sini ya itu tadi sarannya ya, kalian harus apa sharingkan lah sama orang-orang gitu loh ya. Maksud saya ya orang terdekat kalian yang bisa dipercaya, kan seperti itu gitu ya. Kalau bisa ya orang-orang di bidangnya ya. Karena jelas ya di sini ketika apa ya, kalian menemukan solusi yang mungkin dari nanti sharing ya. Karena di sini ibaratnya kalian harus dipeka lah, harus peka ya untuk Libra ya. Gitu. Mainkan energi rasa kalian. Bisa saja ketika kalian istilahnya tidak mau lah untuk apa sharing sama orang-orang, ya mungkin kalian di sini harus peka gitu loh. Ya mungkin kalian harus menempuh jalan ikhtiar atau apa di sini ya. Saya menangkapnya seperti itu, harus diikhtiarkan. Ketika itu kalian ikhtiarkan, kalian peka, di sini akan bagus ya. Akan insya Allah akan bisa kembali lancar, kan seperti itu. Karena di sini ada 9 Pentacles ya. Bisa lancar ya. Bisa saja di sini gambarannya kalian sedang berharap juga gitu. Tetap apapun ini target ini kan kurang bisa stabil sobat gitu. Ada saja problem, sulit mencapai sukses. Intinya kan seperti itu di kartu The Death. Nah, sama di kartu 9 Pentakel ini sama. Artinya sama juga, kalian menginginkan ada suatu perkembangan di sini. Menginginkan ada suatu kelancaran. Itulah yang saya katakan ya. Gitu. Ya bisa saja kalian harus ketika kalian datang masalah ya, kalian mencoba untuk peka, sudah merasakan ini keganjilan, ya segera diikhtiarkan. Siapa tahu ini menunggu, 9 Pentakel ini menunggu gitu loh. Artinya itu tadi akan kembali pulih, akan kembali stabil lah minim. Kan seperti itu ya. Ya. Oke sobat ya, sekarang kita lanjut untuk keuangan. Libra di sini ada The Tower, luar biasa Libra ini. Ada tower ujungnya tersambar petir sobatnya. Dua orang terpelanting jatuh. Terus dikonfirmasi sama 10 koin ya. Ada banyak 10 koin yang bertaburan. Ini kalau saya tangkap ya, energi dari zodiak Libra di sini bisa dikatakan kurang bagus ya untuk masalah keuangannya. Dimana di sini ada pihak ketiga ya. Tadi sudah saya mengatakan. Ternyata di faktor keuangan terlihat lagi ya. Awalnya tertembak di pekerjaan kalian, larinya di keuangan.
Makanya di sini saya menangkap kalian itu banyak kesulitan sobat yang mempunyai zodiak Libra untuk menyentabilkan, untuk ada yang suatu tabungan-tabungan keuangan. Terkadang itu sangat sulit untuk menyimpan, itu sangat sulit. Apalagi ketika dapat uang itu seakan-akan cepat habis. Ya, memang seperti itu gangguannya gitu. Jadi sekali lagi menuju tahap stabilan ya, terus kelancaran. Di sini kelihatannya masih berat, masih tersendat-sendat karena jelas ada pihak ketiga yang mengacaukan itu semua, yang menembakkan energi, membuat aura kalian tertutup sehingga kalian kesulitan. Meskipun kalian di sini mencoba untuk membangun kembali, artinya mencoba untuk memperjuangkan agar bisa stabil, agar bisa apa, ya, bisa sukses lagi di faktor keuangan. Di sini kelihatannya masih kesulitan. Di kartu kondrim ya, gitu lah. Di kartu kondrim di sisi lain bisa dikatakan kalian juga diuntungkan ya. Di sisi lain kalian ada tembakan, di sisi lain kalian juga diuntungkan. Cuman di sini tetap ya ada orang yang ketika kalian diuntungkan, di sini tetap ada orang yang mengawasi kalian dari jauh. Istilahnya itu dia tidak mau lah melihat kalian itu senang ya. Istilahnya itu punya ini punya itu dia tidak senang gitu. Kalian sedang diawasi, ini jelas energinya. Ini Libra ini sedang dipantau dari jauh sama orang-orang toksik yang iri hati sama kalian. Nah, saran saya ya kalian sendiri yang harus peka secara perasaan gitu loh. Bagaimana cara mengetahui ya? Ya kan apa istilahnya tuh kalian sendiri nanti yang mengalami gitu loh. Di kehidupan kan kalian sendiri yang mengalami. Oh, saya ada masalah ini kok ibaratnya tidak wajar, tidak logika ya. Di pekerjaan saya banyak suatu problem. Ketika saya pikirkan sudah tidak logika. Nah, itulah yang saya maksud. Kalian harus peka. Itu loh ya. Jadi sekali lagi untuk Libra ini bisa dikatakan apa ya? Dan suatu tembakan juga gitu. Meskipun di sisi lain kalian diuntungkan. Ya kemungkinan ini apa ya? Ketika itu netral ya, kalian mungkin akan baik-baik saja di sini. Ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke. Saya menangkap ya untuk asmara dulu ya. Apakah beban Libra akan terselesaikan di sini? Katanya bisa dikatakan 50-50 ya. Saya mengatakan seperti itu ya. Bisa saja terselesaikan, bisa saja belum. Jadi sekali lagi Vic ya untuk beban masalahmu apakah akan terselesaikan di faktor asmara? Itu tadi jawaban saya. 50% 50% bisa saja terselesaikan, akan baikan lagi damai lagi bisa saja ini masih proses. Karena di sini apa ya energi keraguan kebimbangan untuk mengambil suatu keputusan masih berat di sini. Nah, gitu ya. Kalau di faktor apa pekerjaan, kalau di faktor pekerjaan kelihatannya Libra lebih kuat energi ketertutupan gitu loh ya. Kalian lebih kuat ditembak di faktor pekerjaan di sini. Nah, jadi bisa dikatakan apakah beban masalah itu bisa terselesaikan di faktor pekerjaan ya? Saya rasa bukan tidak bisa terselesaikan, bisa terselesaikan. Cuman di sini saya mengatakan mungkin masih proses. Mungkin kalian masih dihantam ujian-ujian. Makanya ya mungkin masih belum bisa dikatakan terpecahkan, terselesaikan belum bisa ini kalau masalah pekerjaan. Gitu. Jadi harus ada usaha sendiri untuk zodiak Libra bagaimana untuk diikhtiarkan, ya. Jadi ya sekali lagi beban di pekerjaan apakah ketika ada masalah kan bisa terselesaikan di sini saya mengatakan ya mungkin masih proses tapi apa ya belum lah ya. Bukan bukan tidak ada penyelesaian ya beda ya belum sama tidak itu beda. Kalau belum itu nanti faktornya bisa saja akan terselesaikan tapi kalau tidak terselesaikan ya tidak seperti itu ya. Iya. Kalau masalah keuangan di sini kelihatannya sama yang bersama ini ya Libra terdeteksi 50-50 juga ya. Ini tergantung kalian ya. Ketika kalian mungkin masih aman-aman saja ya, istilahnya itu masih netral lah, tidak ada aura ketertutupan. Di sini tidak menutup kemungkinan kalian akan dihantam suatu kesepian. Lebih-lebih tak terduga, entah kecil entah besar ya. Nah, itu ya yang saya maksud ya. Tapi ketika kalian tertutup di sini ya kesulitan akan suatu kelancaran itu kesulitan banyak hambatan banyak sendatan bahkan bertambah minus ya. Untuk menyetabilkan pun sulit apalagi membuat apa istilahnya itu berusaha untuk membuat cadangan-cadangan keuangan ya. Itu akan lebih sulit lagi gitu.
Jadi sudah jelas ya, apakah beban di seputar keuangan bisa terselesaikan ketika ada masalah? Jawabnya 50-50, itu tadi. Ketika kalian netral ya, itu kemungkinan besar akan bisa stabil lah, akan ada pemasukan juga kan seperti itu, masih lancar lah. Tetapi di sisi lain ketika kalian apa istilah terkena tembakan ya itu akan sulit gitu kalau tidak di netral. Ya kalian sendiri yang merasakan kan seperti itu. Apapun informasi dari saya, tinggal kalian sendiri yang mensinkronkan. Apakah kalian masih netral, masih dalam tahap wajar atau mengalami suatu minus yang sangat luar biasa. Kan seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi untuk Libra ya tidak ada salahnya berhemat ya. Hemat dulu ya. Apapun itu ya. Jangan sampai pengeluaran lebih besar kan seperti itu daripada pemasukan. Oke, sekali lagi untuk sahabat Libra tetap semangat ya. Ikhtiarkan ketika itu ada keganjilan. Oke, mungkin itu dulu penyampaian dari saya. Apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti tapi hadapi masalah. Jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan ya, ketika dihantam masalah, yaitu tadi, apalagi sudah tidak wajar, jangan diwajar-wajarkan. Tidak alami, jangan dialami-alami, kan nanti akan kesulitan, karena sudah banyak yang konsultasi seperti itu. Nanti semakin mengakar. Nah, itu loh ya. Nah, saran saya apa? Ketika terdeteksi memang tidak wajar, yaitu tadi, segera dikuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa dan langkah ikhtiar. Tanya orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka kembali, jadi kepositifan, kerisikan itu bisa lancar. Yang minim bisa meminimalisir sebuah hal yang kita diinginkan. Yang seperti itu tujuannya kita ikhtiar. Agar ada suatu perbaikan-perbaikan sobat. Karena jelas nasib kita itu tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis. Ketika orang itu sendiri ataupun kita sendiri sudah merasakan, mengetahui sudah tidak wajar tapi dibiarkan, tidak akan bisa berubah. Bagaimana agar bisa berubah? Itu tadi dua metode, berdoa dan berjuang. Intinya pendekatan sama Sang Maha Kuasa secara doa. Nah, lakukan cara-cara ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mengerti. Nah, di situ kuncinya sobatnya. Karena banyak juga yang konsultasi seperti itu. Akhirnya ya tetap apa ya, adanya suatu pembukaan aura karena sudah banyak yang melekat juga di Libra, yang mengakar gitu ya. Oke ya, untuk sahabat Libra, apapun itu ya tetap kalian sendiri yang merasionetkan. Sekali lagi, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.